Oke, kembali lagi bersama kami di Sobat Fandas. Asoy. Yoi. Kita kedatangan tamu lagi nih, Fikri. Apa kabar Fikri? Baik dong. Yoi. Hari-hari ini kemana aja nih Fikri? Ya biasa gua kuliah daring gitu ya kan. Kuliah daring. Zaman pandemi gini ya gua paling di rumah doang tidur makan. Lebih ke nganggur gak sih berarti? Iya, lebih ke nganggur. Nganggur dengan gaya berarti. Yoi. Kayak nongkrong gitu doang. Tapi lu kuliah kayak gitu ada manfaatnya gak sih kalau online kayak gini? Sebenarnya ya, gue sih gak terlalu masuk gitu pelajaran ke otak gua ya, karena gua bener. kuliah langsung aja gua kadang belum nggak tentu ngerti iya, kan, belum tentu ngerti, apalagi daring gini gitu, kadang iya, kendala sinyal kayak si dosennya tiba-tiba iya ngomong apa gue nggak kadang jelas. ada kendala dosen meninggal misalnya. Iya, goblok. bisa aja berarti. Nih gimana kalau kita langsung ke deep talk aja nih, menceritakan boleh. tentang kehidupan. Boleh. Kehidupan seorang Fikri Aditya Wiwaha, sang pejuang cinta. Asik. Yang pertama nih, pertanyaan pertama. Masa terkelam dalam hidup lo? Gue dulu pernah ngorbanin pendidikan gue demi suatu lomba yang kayak gak ada manfaatnya bagi diri gue gitu. Soalnya gue dulu pernah hampir masuk ke sekolah favorit ya di daerah gini. daerah ini. Cuman gue kan ibaratnya mentingin mentingin lomba gue ya daripada pendidikan gue. Jadi di si lombanya itu gue kalah gitu. Si lombanya kalah dan gue nggak dapet apa-apa dan gue juga gagal masuk ke sekolah favorit, padahal name gue masuk kalau misalkan gue daftar ke sana gitu ya. Itu doang sih kalau masa terkelam dalam hidup gue. Berarti masa terkelam lu ada di kehidupan sekolah. Iya, berarti. Dan di situ gue kayak abis gue kalah gitu, kayak anjir, gue kayak hancur banget hidup gue, sumpah. Gue sekolah di salah satu sekolah yang lumayan barbar gitu maksudnya. Kan gue lumayan kayak nggak masuk dalam kehidupan gue, kayak di situ gue sekolah ya kayak menyendiri, terus kayak nggak ser gitu. Nggak ser aja gue tiap hari kayak di otak gue ya pengennya pindah sekolah gitu. Ya tapi gue dengar lu juga sempat pindah sekolah kan? Itu lu satu sekolah juga kan sama gue? Iya, gue sama dia ini satu sekolah waktu SMP sama SMA, bentar gue pindah juga. Berarti itu yang paling terkelam lo ya. Next pertanyaan selanjutnya. Perubahan terbesar dalam hidup lo, misal perubahan terbesar yang bikin lo bangkit dalam keterpurukan itu apa tuh? Yang bisa bikin lo bangkit? Sebenarnya perubahan terbesar gua sih, misal teman-teman gitu yang bisa bantu. Perubahan terbesar gua sih kayak gua di masa kelam gua tuh gue bersyukur masih punya teman-teman yang ada buat nemenin gua gitu ya. Mungkin kalau nggak ada mereka gua nggak bakal bisa bangkit kayak sekarang gitu. Iya benar. Dan kalau misalkan bangkit sih gimana ya, gua sih ngerasa gue belum bangkit sih, maksudnya masih transisi lah ke bangkit. Iya, gue masih kebayang-bayang dulu sih kejadian dulu. Tapi kalau misal lu nggak di lingkungan lu nggak punya temen yang support lu, yang selalu ada buat lu, itu lu pernah kepikiran kayak buat mabok apa gimana sih, narkoba gitu? Ya gitu, takutnya gue kalau misalkan gue nggak punya teman-teman yang kayak sekarang gitu ya, mungkin gue kayak bakal mabok, atau mungkin gue takutnya ya nantinya takut ngelakuin hal-hal yang negatif gitu. Bener sih. Jadi emang faktor utama tuh lingkungan dulu yang support ya tadi. Pertanyaan selanjutnya, kalau lo bisa ngebalikin waktu, apa yang bakal lo perbaiki? Ya yang tadi itu, gue gak bakal milih lomba. Lebih ke nggak ngambil kesempatan itu ya berarti. Ya, dan gue kayaknya kan dulu gue agak sedikit suram ya dalam segi percintaan gitu. Mungkin gue bakal kayak gimana ya, ngerubah sih. Gue juga dulu pernah berpikir ya dalam diri gue gitu, gue pengen balik amat ke masa lalu kan. Gue berpikir gitu nih, kayak gue tuh dulu suka lihat Doraemon gitu ya. Gue kadang mikir
ih kalau gue punya Doraemon gue pengen ngebalikin ke waktu, Ngebalikin ke waktu gitu kan. ya gue pengen memperbaiki yang menurut gue harus diperbaiki gitu. Tapi kan cuman ya hidup kan waktunya kan cuman ke depan dong kan, Iya. nggak bisa mundur kita. Itu kan maksudnya kan kalau gua pribadi sih, kalau semua kejadian yang ada di dalam kehidupan kita itu kan udah ada jalannya Iya, gitu. iya. Jadi ada sebab akibat, kita misalkan sebab akibat kita bisa kayak gini itu ada sebabnya gitu kan. Ada hikmahnya di setiap kejadian itu pasti ada hikmahnya. Tapi gue nggak terlalu mikirin pengen memutar waktu gitu. Soalnya kalau misalkan gue nggak ngalamin kejadian yang dulu, mungkin gue bukan pikir yang sekarang. Iya gitu. benar. Iya. Tapi kadang gue berpikir pengen banget ngerubah masa lalu gitu ya. Ya namanya juga hidup gitu. Iya mungkin sih. Banyak penyesalannya, tapi penyesalan. hidup harus dijalani sih. Harus dijalani. Harus Ya, tetap bersyukur. pokoknya hidup tuh harus dijalani. Jangan sampai kita kayak menghindari masalah gitu. Iya. Pokoknya hidup tuh harus dijalani. Soalnya nanti juga kayak kita punya cara sendiri buat menghadapi itu gitu. Pasti ada jalan ya. Ya ada jalannya. Pasti ada Soalnya jalan. kan kita hidup udah ditakdirin dan Allah juga kayak nggak bakal ngasih kita masalah yang nggak bisa kita selesain sendiri. Itu dong baru Fikri. Ya terakhir nih, pesan moral Fikri kepada manusia-manusia di sana yang sedang menjalani hidup kelam, gimana nih? Pesan moral ya. Pokoknya tetap berjuang lah. Tetap berjuang. Tetap berjuang. Soalnya hidup tuh emang penuh dengan penyesalan gitu. Tapi dalam penyesalan itu pasti ada hikmahnya gitu. Nah, kita itu ambil hikmahnya gitu. Ngerti enggak? Iya, berarti gitu ya. Terima kasih untuk Fikri. Saya Agalotus, Fikri Aditya Wiwaha. Sobat Pandas.